ujian tengah semester ya untuk pemrograman web 1. Kita coba untuk ujiannya di berbasis CPT ya, yang berada di Siakat ya. Silahkan nanti kalian cari, untuk mencarinya mungkin sudah paham ya. Kalau tidak nanti saya previewkannya. Jadi soalnya saya hanya 10 saja nih, mungkin kalian semua yang sudah pernah untuk ujian seperti ini, jadi mungkin sudah paham. Kalau memang belum pernah nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya ya. Untuk soalnya itu sangat mudah, saya ambil dari yang sudah saya sampaikan ke kalian ya, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan itu tentunya tidak jauh dari materi tersebut untuk yang saya pertanyakan ya. Oke, saya preview dulu. Nah, di sini kalian pilih, kalau di siakat kalian ya. Nah, di siakat kalian sebagai peserta nanti. Tugas dan evaluasi. Misalkan seperti ini kan siakat ya, siakat saya dan kalian sama mungkin ya. Nah, di sini kalian pilih adalah tugas dan evaluasi. Nah, kalian pilih sebagai peserta nanti. Klik sebagai peserta. Klik sebagai peserta ya kalau kalian sebagai mahasiswa. Kemudian akan diarahkan ke admin panel Universitas Telkom seperti ini. Nah, ini karena siakatnya adalah siakat saya, jadi saya hanya menampilkan seperti ini. Ada pelaksanaan ujiannya, kemudian bank soalnya, kemudian laporan tesnya. Nah, kebetulan ini juga belum terupdate untuk punya saya, tapi sudah bisa ya. Nanti kalau punya kalian di sini di evaluasi itu ada ikuti tes di sini. Nah, kalian ikuti tes, diklik, barulah nanti akan diarahkan ke sini ya, pemrogram soal-soal tersebut ya, soal di sini ya. Ini soal sudah saya buatkan untuk UTS yang pemrograman web 1 ya. Nah, jadi hari ini nanti jam 18.50 sampai 19.50. Sebelum ini kan kalian sudah bisa menyimak ya apa yang saya jelaskan, karena harusnya 18.30 sudah masuk ya. Tapi ini saya perlambat agar kalian paham nanti soalnya seperti apa. Jadi misalkan nanti ada yang kesulitan, silahkan langsung kontak ke saya ya. Saat kalian masuk di dalam admin panel Universitas Telkom di sini, itu di kalian, di siakat kalian itu nanti ada ikuti tes. Nah, nanti akan disuruh memasukkan apa ya? Sebentar, memasukkan passwordnya. Jadi passwordnya itu nanti adalah 123321 untuk masuk, untuk mengikuti ujian ya. Nah, seperti ini untuk passwordnya. Silahkan nanti bagi yang mau masuk berarti harus menggunakan password ini ya. Oke, seperti itu mungkin ya. Atau kalau nanti semisal ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jadi saat kalian sudah mengakses seperti ini di siakat kalian tinggal ikuti. Di sini ada ikuti tes ya untuk di siakat kalian ya. Ini beda untuk siakat saya. Nah, barulah nanti kalian masukkan passwordnya untuk mengikuti ujian. Kalau tidak ada password tidak bisa. Nah, password tersebut saya berikan 123321. Nah, jangan sampai lupa ya. Jadi setelah itu nanti akan diarahkan ke soal-soal. Nah, soalnya ada 10. Saya berikan pilihan ganda dulu ini sebagai percobaan apabila takutnya kalian belum pernah menggunakan ujian seperti ini ya. Tapi saya rasa mungkin sudah pernah ya kalau yang
ikut full online pasti sudah pernah. Nah, di sini saya batasi kalau nanti dari soal 10 tersebut itu kalian bisa mengerjakan 6, itu berarti saya anggap lulus. Tapi kalau di bawah 6 itu berarti kalian bisa mengulang. Nah, untuk kesempatannya itu hanya 2 kali. Jadi kalian jangan sampai salah lagi ya untuk yang kedua kalinya, karena nanti bisa-bisa nanti tidak dapat nilai bagus ya nanti ya. Nah, apalagi soalnya hanya 10, kemudian saya berikan waktu 1 jam, itu harus jangan terburu-buru. Bisa kalian pikirkan, benar-benar pikirkan ya. Dari soal 10 itu dibagi 1 jam itu berapa. Nah, kalian pikirkan, kemudian barulah kalian kerjakan. Nah, pada saat sekali kalian mengerjakannya itu salah, misalkan belum nyampe nilai 60, itu bisa kalian ulang kembali, tapi dengan catatan harus benar ya, karena ini saya hanya memberikan kesempatan 2 kali saja. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan yang terpenting kalian kemarin sudah saya sarankan untuk belajar ya. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan nanti hanya untuk 10 soal seperti ini. Ini tidak saya berikan esai ya. Saya hanya mencoba juga karena saya juga baru menggunakan UTS yang seperti ini ya. Kemarin-kemarin saya belum mencoba karena kemarin hanya kelas full online saja yang disuruh menggunakan seperti ini, dan sekarang hampir setiap mata kuliah harus menggunakan ujian seperti ini. Kenapa saya menggunakan memberikan soal 10 itu agar takutnya kalian belum pernah ya. Kalau mungkin sudah pernah, kalau saya tahu akan saya tambahkan. Dari dosen-dosen lain ada yang menggunakan soal sampai 30, 50 ya. Nah, ini saya karena UTS juga saya berikan 10 saja. Untuk apa namanya yang kemarin saya tugaskan pada minggu kemarin tuh kalau tidak salah buat 1 halaman web dengan fitur-fitur yang sudah saya jelaskan ya. Nanti dikumpulkan dalam Classroom juga. Nah, di Classroom ada foldernya. Nah, nanti saya buatkan foldernya, jadi kalian tinggal upload di sana ya. Oke, seperti itu. Sudah paham ya? Untuk langkah awalnya kalian masuk ke syakat masing-masing seperti ini misalkan. Nah, barulah kalian klik tugas dan evaluasi. Nah, seperti ini kalian pilih sebagai peserta. Nah, di sini karena syakat saya tidak bisa ya. Saya misalkan saya sebagai pengajar seperti ini, dia akan diarahkan admin panel seperti ini. Nah, di sini saat kita klik sebagai pengajar, karena saya pengajar ya, nah kalian sebagai peserta nanti. Nah, saat saya klik sebagai pengajar akan diarahkan ke admin panel seperti ini. Nah, kemudian kalian klik di evaluasi. Nah, di evaluasi ada di sini di syakat kalian itu ada ikuti tes. Jadi kalian ikuti tes, klik akan menemukan soal saya ya, tapi dengan catatan harus memasukkan passwordnya, yaitu 123321. Ini untuk password pemrograman web 1. Jadi setelah kalian klik ikuti tes, nanti akan ada jendela masukkan password. Nah, setelah kalian masukkan password ini, kalian akan menemukan soal ini. Jadi soal pemrograman web ini ya, dan langsung bisa mulai mengerjakan. Pada saat kalian memasukkan password ini, kalian klik OK, login. Nah, itu langsung diarahkan ke soalnya. Jadi jangan buru-buru, hemat waktu dulu, benar-benar persiapkan. Kalau memang sudah siap barulah dikerjakan ya. Tapi ingat waktunya cuma 1 jam. Ini dari 18.50 sampai 19.50 yang saya harapkan sudah jadi sebelum 1 jam. Dan juga karena ini sifatnya CBT ya, by system,
Jadi kalau memang tidak bisa ya nanti tidak dapat nilai seperti itu. Kesempatannya hanya ada 2 kali. Misal kalian yang pertama itu tidak mendapatkan nilai 60 atau lebih, kalian bisa satu kesempatan lagi, harus minimal 60 ya, baru kalian akan lulus untuk UTS-nya. Seperti itu ya, paham ya? Semisal nanti ada yang kurang paham, silakan dipertanyakan mengenai UTS hari ini. Bagi yang sudah pernah mungkin sudah paham, kalau yang belum silahkan dicoba, kalau ada kesulitan monggo dipertanyakan ke saya nanti. Seperti itu ya. Jadi kalau yang tidak mengikuti ujian tepat waktu nanti tidak bisa mengikuti ujian ya. Kenapa? Karena waktunya hanya saya pakai untuk 1 jam saja di ujian by system ini ya, atau ujian CPT ini. Melebihi dari itu nanti tidak tersedia statusnya, jadi kalian tidak bisa masuk ujian dengan waktu yang melebihi batas atau sebelum waktunya. Seperti itu ya. Jadi kalau UTS memang untuk kedisiplinan ya, UTS model CPT seperti ini untuk kedisiplinan mahasiswa semua ya. Kalau memang UTS berarti ya harus standby. Sebenarnya tidak hanya UTS saja, semua perkuliahannya. Nah, kalau memang masuknya jam katakan 18.30 ya sudah standby di depan HP ataupun laptop kalian misalkan. Kalau melebihi batas nanti by system ya, dia tidak bisa membuka atau tidak bisa, kalian tidak bisa masuk untuk mengikuti ujian di siakat tersebut. Nah, konsekuensinya seperti itu ya. Mohon jangan mengabaikan ya, karena hal seperti ini untuk belajar ya, belajar bagaimana sih agar kita lebih disiplin seperti itu dalam perkuliahan. Karena perkuliahan online sangat banyak yang mengabaikan ya, online, karena online juga banyak yang terlalu acuh ya, bodoh amat dengan perkuliahannya. Nah, dengan seperti ini nanti by system kalian tidak bisa mengikuti lagi kalau tidak menaati peraturan yang ada, seperti itu. Jadi waktu saya berikan 18.50 sampai 19.50, sebelum atau melebihi waktu ini kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan. Biasanya tidak tersedia tulisannya seperti itu untuk ujian. Jadi walaupun kalian tahu passwordnya, kalian tidak bisa masuk. Karena apa? Karena sudah di lock ya, atau sudah dikunci oleh sistem. Nah, seperti itu. Kira-kira paham ya? Nah, nanti kalau belum paham juga bisa ditanyakan. Tapi ini waktunya agak mendesak ya, cepat ya. Jadi jangan buang-buang waktu, langsung saja ke siakat kalian untuk mengerjakannya ya. Dan ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena hanya 10 soal saja dan juga pilihan ganda, tidak perlu kalian mengisikan esai ya. Jadi kalian tinggal pilih saja. Nanti misal 1 kali gagal, 2 kali harus berhasil ya. Pilihan ganda hanya 4 saja, 1, 2, 3 ABCD ya. Saya tidak kasih sampai E karena takutnya nanti banyak yang belum pernah. Oke, seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini untuk tesnya. Semoga nanti bisa mengerjakan tepat waktu dan bisa mengerjakan semua tanpa mungkin hanya 1 kali kesempatan sudah bisa lulus semua ya, bisa mendapatkan nilai langsung seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya untuk latihan-latihan ataupun yang saya tugaskan dikirim ke Classroom. Nanti saya buatkan foldernya di Classroom untuk pengumpulan UTS ataupun pengumpulan tugas-tugas ya nanti ya, untuk foldernya ya. Dan untuk yang
UTS by system atau di syarat ini nanti nilainya akan keluar sendiri karena by system ya, jadi saya tidak perlu menilai, itu sudah ada nilainya sendiri nanti. Seperti itu. Untuk password untuk mengikuti tes 123 321, barulah nanti kalian akan diarahkan ke pengerjaan tes tersebut. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, sukses buat kalian semua. Terima kasih.